Oke, kali ini kita akan bahas lagi soal-soal prediksi TWK, SKD, CASN, dan PPPK 2021, khususnya untuk materi salah satu pilar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kita langsung ke soal pertama ya. Arti penting konstitusi bagi sebuah negara dilihat dari aspek substansinya adalah A. Konstitusi memuat dasar ketatanegaraan. B. Konstitusi sebagai petunjuk kehidupan bernegara. C. Konstitusi merupakan pedoman yang harus ditaati. D. Konstitusi dapat membantu mencapai tujuan nasional. Atau E. Konstitusi merupakan hasil pemikiran pendiri bangsa. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Dari sisi substansi atau muatan materinya, konstitusi memiliki arti yang penting bagi sebuah negara dikarenakan konstitusi menjelaskan mengenai struktur ketatanegaraan atau susunan lembaga-lembaga negara beserta kewenangannya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang A ya teman-teman. Soal kedua, tujuan dilakukannya perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya adalah untuk menyempurnakan aturan dasar dalam hal ketatanegaraan, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, dan hak asasi manusia. Latar belakang perubahan tersebut juga sebagai respon dari tuntutan reformasi terlebih pada amandemen pertama yang tampak pada perubahan tentang pembatasan kekuasaan presiden. Hal ini disebabkan karena A. Kekuasaan presiden hanya dibatasi oleh kewenangan MPR. B. Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. C. Presiden sebelumnya dapat terpilih berkali-kali. D. Belum dilaksanakannya pemilu langsung. Atau E. Fungsi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA belum berjalan sebagaimana mestinya. Nah, untuk soal yang tipikal panjang seperti ini, teman-teman bisa memilah kata kuncinya ya. Kata kunci untuk soal ini adalah latar belakang perubahan atau amandemen pertama tentang pembatasan kekuasaan presiden. Jadi, dengan kata lain, yang ditanyakan adalah sebab atau latar belakang amandemen pertama tentang pembatasan kekuasaan presiden. Nah, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 terjadi pada 19 Oktober 1999, menekankan pada pembahasan tentang kekuasaan presiden yang dianggap terlalu berlebihan. Hal ini disebabkan karena sebelum amandemen tidak ada pembatasan periode jabatan presiden, sehingga presiden dapat terpilih hingga berulang kali, sebagaimana kita tahu bahwa Presiden Soeharto menjabat hingga 32 tahun. Sebab itulah, urgensi menyempurnakan dan mengubah pasal yang mengatur masa jabatan presiden menjadi penting. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Soal ketiga. Perubahan atau amandemen dilakukan untuk menyempurnakan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 dan bukan dimaksudkan untuk mengubah ataupun mengganti Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, amandemen tersebut hanya sebatas mengubah, membuat rumusan baru, menghapus atau menghilangkan, serta memindahkan tempat pasal
atau ayat, sekaligus mengubah penomoran pasal atau ayat. Berikut ini adalah kesepakatan mendasar dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kecuali A. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, B. Mempertegas sistem presidensial, C. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, D. Meniadakan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, atau E. Melakukan perubahan konstitusi secara renewal. Kata kunci untuk soal ketiga ini adalah kesepakatan mendasar dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kecuali, jadi yang tidak termasuk dari kesepakatan mendasar ya. Jawabannya adalah yang E ya. Kita lihat pembahasannya. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 hanya bersifat menyempurnakan, menambahkan, menghapus, dengan menambahkan rumusan baru pada pasal atau ayat yang sudah ada sebelumnya. Perubahan Undang-Undang Dasar tersebut dilakukan berdasarkan 5 kesepakatan yang tidak dapat diubah, yaitu pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Keempat, meniadakan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Kelima, hal-hal yang normatif dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dimasukkan ke pasal-pasal. Dan terakhir, melakukan perubahan secara adendum. Jadi jawabannya tadi adalah yang E ya teman-teman. Soal berikutnya. Lembaga yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman dan memiliki constitutional importance, namun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Komisi Pemberantasan Korupsi, B. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, C. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, D. Komisi Penyiaran Indonesia, atau E. Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang B ya teman-teman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kita lihat pembahasannya. Keberadaan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki kedudukan yang sangat penting bagi negara demokrasi konstitusional atau constitutional importance yang sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Materi perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan materi utama dalam setiap konstitusi tertulis yang ada di dunia. Sehingga, meski tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan dan pembentukannya diatur lebih lanjut melalui undang-undang. Jadi jawabannya tadi adalah yang B ya teman-teman. Kita lanjutkan ke soal kelima. Hubungan antara kekuasaan eksekutif yang dilakukan oleh Presiden, legislatif oleh DPR dan DPD, dan kekuasaan yudikatif oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan sistem checks and balances yang dimaksudkan untuk A. Menerapkan persamaan wewenang lembaga negara, B.
mengimbangi pembagian kekuasaan. C. Memperjelas peran dan fungsi masing-masing. D. Menjalankan konsep trias politika. Atau E. Memenuhi amanat konstitusi. Jawaban yang tepat untuk soal kelima adalah yang B ya teman-teman, mengimbangi pembagian kekuasaan. Kita lihat pembahasannya. Sistem checks and balances dimaksudkan untuk mengimbangi pembagian kekuasaan yang dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga pemegang kekuasaan tertentu atau terjadi kebuntuan hubungan antar lembaga. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan suatu kekuasaan selalu ada peran lembaga lainnya. Jadi jawaban yang tepat tadi adalah yang B ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke soal ke-6. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR dibekali beberapa hak. Salah satunya adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dikenal sebagai A. Hak angket, B. Interpelasi, C. Hak menyatakan pendapat, D. Hak imunitas, atau E. Hak budget. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah yang A ya teman-teman, hak angket. Kita lihat pembahasannya. Hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Terkait hak angket DPR disebutkan di dalam pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Jawabannya yang tepat tadi adalah yang A ya teman-teman, hak angket. Kita lanjutkan ke soal ke-7. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan sebuah lembaga yang ada di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sejak zaman Hindia Belanda yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni A. Pasal 23B, B. Pasal 23C, C. Pasal 23D, D. Pasal 23E, atau E. Pasal 23F. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah yang D ya teman-teman, pasal 23E. Kita lihat, pasal 23E ayat 1 dan 2 menyebutkan tentang tugas dan wewenang BPK.
yang berbunyi, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Kita lanjutkan ke soal ke-8. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis dalam Konstitusi Indonesia, disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Akan tetapi, rancangan naskah Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, tepatnya pada A. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. B. Sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. C. Sidang ketiga tanggal 2 sampai 6 Agustus 1945. D. Sidang KNIP tanggal 29 Agustus 1945. Atau E. Sidang KNIP tanggal 14 November 1945. Jawaban yang tepat untuk soal ke-8 adalah yang B ya teman-teman. Di sidang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Kita lihat pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan naskah rancangan Undang-Undang Dasar 1945 disusun pada masa sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dan disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Resmi Negara pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Jawabannya yang tepat tadi adalah yang B ya teman-teman. Kita lanjutkan ke soal ke-9. Pada periode awal berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 diketahui belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini terlihat dari dibentuknya kabinet semi presidensial atau semi parlementer pada tanggal 14 November 1945 dan Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Hal ini disebabkan karena A. Para Founding Fathers belum memiliki pengalaman yang mumpuni dalam menjalankan pemerintahan. B. Rakyat Indonesia belum sepenuhnya memberikan mandat kedaulatan kepada pemerintah saat itu. C. Pemerintah dan rakyat masih terfokus pada upaya mempertahankan kemerdekaan.
D. Muatan materi Undang-Undang Dasar masih perlu disempurnakan mengingat proses pembuatannya yang cukup tergesa-gesa. Atau E. Pemerintah baru pada masa itu memprioritaskan pemulihan ekonomi rakyat terlebih dahulu. Jawaban yang tepat untuk soal ke-9 adalah yang C ya teman-teman. Pemerintah dan rakyat masih terfokus pada upaya mempertahankan kemerdekaan. Kita lihat pembahasannya. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi negara masih belum stabil. Meskipun sudah sah memiliki kemerdekaannya secara de facto maupun de jure, negara Kesatuan Republik Indonesia masih menghadapi banyak persoalan yang belum teratasi. Termasuk diantaranya ancaman dari penjajah Belanda yang melakukan berbagai aksi militer demi menguasai Indonesia untuk kedua kalinya, sehingga bangsa Indonesia masih harus terus berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan dan belum dapat memfokuskan perhatian pada pembangunan negara. Jawaban yang tepat tadi adalah yang C ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke soal ke-10. Pentingnya memahami makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan memuat pokok tujuan negara yang fundamental dan memuat prinsip dasar negara serta tujuan negara. Pernyataan yang memuat tentang kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan kemerdekaan Indonesia yang diraih dari hasil kerja keras para pejuang merupakan makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea A ke-5, B ke-4, C ke-3, D ke-2, E pertama. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D ya teman-teman, pada alinea ke-2. Kita lihat. Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna dari alinea kedua ini adalah untuk menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan kemerdekaan Indonesia yang diraih dengan hasil kerja keras para pejuang yang telah mengorbankan harta, jiwa, dan nyawa. Di jawabannya yang D ya teman-teman. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dalam hal terjadinya sengketa kewenangan antar lembaga negara, maka lembaga yang berwenang untuk memutus perkara di antara lembaga negara yang bersengketa mencakup dua kriteria, yakni lembaga tersebut memiliki kekuasaan yang mandiri, tidak berada di bawah lembaga lain, dan lembaga tersebut kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, lembaga negara
yang dimaksud adalah A. Komisi Pemberantasan Korupsi, B. Kejaksaan Agung, C. Mahkamah Internasional, D. Mahkamah Agung, atau E. Mahkamah Konstitusi. Jawaban yang tepat adalah yang E ya teman-teman, Mahkamah Konstitusi. Kita lihat, dalam hal kaitannya dengan sengketa lembaga negara, maka lembaga negara yang berwenang mengadili dan memutus perkara di antara mereka adalah lembaga yang bersifat mandiri dan kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam pasal 24C ayat 1 tentang wewenang Mahkamah Konstitusi. Jadi jawabannya yang E ya, teman-teman. Oke, kita ke soal ke-12. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, merupakan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pasal A 31 ayat 1, B 31 ayat 2, C 31 ayat 3, D 31 ayat 4, atau E 31 ayat 5. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang C ya teman-teman. Pasal 31 ayat 3. Kita lihat. Pasal 31 ayat 3 berbunyi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Oke, itu tadi pembahasan soal-soal TWK khususnya mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Gimana, mudah kan? Like kalau kamu suka, share juga biar orang lain tahu, dan komen di bawah supaya kami tahu soal-soal seperti apa yang pengen kalian tahu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.